Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami salah satu dari kelompok kelas RB, mata kuliah pencitraan biomedis lanjutan. Untuk tugas besar ini, kami mengambil topik Diagnosis of Diabetic Retinopathy menggunakan model Convolutional Neural Network atau CNN. Untuk anggota kelompoknya itu ada Yesa, Listiana, Oslan, Aurelia, dan dengan saya sendiri, Kansa, dan teman saya Putri Nabila. Boleh di next? Tujuan topik tugas besar ini sendiri itu yang pertama mengembangkan sistem berbasis deep learning yang mampu melakukan klasifikasi penyakit retinopati diabetes melalui analisis citra fundus mata. Untuk yang kedua, memanfaatkan kemampuan CNN untuk mengenali pola kompleks pada citra fundus mata. Dan yang terakhir, mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk analisis manual oleh tenaga medis sehingga memungkinkan penanganan lebih cepat terhadap pasien yang beresiko. Boleh di next? Di sini ada diabetic retinopati. Diabetic retinopati adalah salah satu komplikasi diabetes yang menyerang mata dan dapat menyebabkan kebutaan. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah di retina yang awalnya ditandai dengan pelebaran pembuluh darah. Seiring waktu terbentuk pembuluh darah baru yang beresiko menyumbat retina, sehingga mengganggu fungsi penglihatan. Diabetic retinopati telah menjadi salah satu penyebab utama kebutaan dalam 50 tahun terakhir. Karena gejala awalnya tidak tampak jelas, diagnosis penyakit ini memerlukan pengambilan gambar atau citra fundus mata untuk memungkinkan analisis kondisi retina secara detail. Boleh di next. Nah, di sini ada Convolutional Neural Network atau CNN. Nah, arsitektur CNN model efisien NetW3 yang digunakan dalam penelitian ini ada 7 layer CNN yang menghasilkan output dengan dimensi 1536 fitur yang akan diproses lebih lanjut, serta menggunakan optimizer Adam dan Adamex. Berikut adalah rincian komponen arsitekturnya. Nah, yang pertama itu ada input layer. Yang input layer sendiri itu mengatur dimensi masukan data. Dalam kasus ini, inputnya berupa gambar dengan ukuran 224, 224, dan 3. Kemudian ada base normalization yang digunakan untuk menormalkan input dari lapisan sebelumnya agar mempercepat proses pelatihan dan stabilitas jaringan. Kemudian ada dropout yang di sini regularisasi diterapkan pada output efisien NetB3 untuk mengurangi kemungkinan overfitting. Kemudian ada flatten, yaitu output dari efisien net diubah dari tensor multidimensi menjadi vektor satu dimensi untuk dapat diterima oleh lapisan dense. Kemudian ada dense layer, yaitu beberapa lapisan dense layer dengan ukuran neuron berbeda 512, 256, dan 128 yang digunakan untuk membangun representasi lebih mendalam yang menggunakan fungsi aktivitas ReLU. Kemudian selanjutnya activation yang diterapkan pada output layer untuk memperkenalkan non-linearitas. Yang terakhir ada output layer, yaitu lapisan akhir memiliki 5 neuron sesuai jumlah kelas dengan fungsi aktivitas softmax untuk menghasilkan probabilitas setiap kelas. Untuk selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama itu dataset, di mana dataset ini untuk awalnya itu citra fundus matanya terbagi menjadi 5 gambar. Itu ada diabetes retinopatik, ada moderate, ada healthy, ada severe, ada proliferate dengan jumlah gambar yang sudah tertera. Kemudian dataset ini digunakan menjadi 5 kelas, yaitu ada normal dan juga keempat kelasnya itu ada med DR, moderate DR, severe DR, dan proliferate DR. Nah, kemudian untuk tujuan pembagian data set ini itu ada data pelatihan, ada data validasi, dan ada data pengujian di mana digunakan yang pertama data pelatihan itu untuk mengejarkan model dan mengenali pola, terus validasi untuk mengevaluasi performa model selama proses pelatihan, dan pengujian untuk mengevaluasi seberapa akurat model dapat mengklasifikasikan kondisi mata yang belum pernah dilihat sebelumnya. Boleh di next? Nah, ini merupakan gambar-gambar dari dataset yang digunakan. Ada retinopati diabetik ringan, ada sedang, ada yang normal, dan juga ada yang parah, serta ada yang paling parah. Boleh di next. Selanjutnya pre-processing dataset. Nah, pada pre-processing data ini akan dilakukan penyederhanaan dari jumlah matriks pada gambar dengan cara konversi ke grayscale, lalu pemisahan data, serta pemberian label. Nah, setelah pre-processing data, dilakukan proses latih data. Nah, pada tahap ini, di mana model menggunakan data latih untuk mempelajari pola
dan dapat membuat prediksi yang akurat untuk mendeteksi diabetik retinopati. Nah, pembagian kumpulan data tadi dibagi atas 80% untuk train, 10% untuk validation, dan 10% untuk tes. Nah, di mana pada train ini ditarget akurasi di atas 50%, dan dengan pelatihan data 30 epoch dan 20 batch size. Nah, selanjutnya setelah pre-processing data, eh, melanjutkan dengan processing model, di mana mengolah data citra dan mempersiapkannya sebelum diberikan ke model klasifikasi. Lalu duplikasi data dengan ukuran dan warna akan diubah, yang mana nanti terdiri dari folder, training, dan testing. Nah, pada proses ini menggunakan beberapa installation library TensorFlow untuk melakukan training datanya. Nah, selanjutnya model diklasifikasi dengan augmentasi data, batch size sebanyak 20, lalu untuk image size sebesar 224 kali 224. Nah, untuk layer volume neural network untuk ekstraksi berbagai macam fitur yang ada di dalam gambar. Lalu menggunakan fungsi aktivasi input, layer, batch normalization, dropout, flatten, dan dense. Lalu pelatihan data akurasi dengan data acak. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil processing data. Di processing data ada random oversampling dan split data. Untuk random oversampling itu digunakan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan data dalam dataset. Kategori dengan jumlah sampel yang lebih sedikit seperti mild DR, Proveret DR, dan Severe DR diperbanyak sehingga memiliki distribusi yang lebih seimbang dari kategori lainnya, sehingga model akan lebih terlatih untuk mengenali semua kategori. Untuk split data, dataset dibagi menjadi beberapa bagian untuk tujuan pelatihan, validasi, dan pengujian model. Pembagian ini memastikan bahwa performa model dievaluasi pada data yang belum pernah dilihat selama pelatihan. Selanjutnya ada represent sample. Gambar di atas menunjukkan hasil prediksi model CNN pada data uji. Model telah mengklasifikasikan setiap gambar dan memberikan label yang sesuai, yaitu mild DR, moderate DR, severe DR, atau healthy. Nah, untuk berikutnya di sini ada evaluasi visual pada grafik yang telah ditampilkan, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu ada akurasi dan loss. Yang terdapat trend versus validation. Untuk yang garis hijau itu menandakan trend akurasi yang di sebelah kiri, yang berarti meningkat secara konsisten selama 30 epoch. Yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa model belajar dengan baik pada data pelatihan. Nah, selanjutnya yang garis warna merah itu menunjukkan validation akurasi, yang dimana itu menunjukkan adanya cenderung fluktuatif dan mencapai puncaknya di sekitar epoch ke-22. Ini menunjukkan bahwa di titik yang 22 yang berwarna ungu tersebut itu mencapai performa terbaik pada data validasi. Nah, untuk validasi akurasi setelah epoch kedua-dua itu tidak meningkat lebih lanjut dan cenderung menurun. Hal ini menandakan bahwa grafik tersebut mengalami overfitting, yang dimana model belajar terlalu spesifik pada data pelatihan. Selanjutnya untuk grafik yang sebelah kanan itu ada loss yang trend versus validation, yang dimana garis hijau menunjukkan trend loss yang terus menurun, sehingga hal ini menandakan bahwa model semakin mampu memprediksi data pelatihan dengan lebih baik. Sedangkan pada garis merah yang menunjukkan validation loss, berarti garis tersebut menandakan bahwa pelatihan mulai stagnan dan bahkan sedikit meningkat setelah epoch ke-21 yang ada pada titik warna ungu. Nah, hal ini juga menandakan bahwa adanya indikasi overfitting di mana performa pada data validasi tidak sejalan dengan data pelatihan. Untuk highlight epoch-nya, epoch terbaik untuk akurasi itu berada ke epoch ke-22 yang ditandai dengan titik ungu pada grafik kiri.
Sedangkan untuk loss pada bagian grafik loss, ePurge terbaik itu tercatat pada ePurge ke-21 yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yang ditandain oleh titik ungu yang ada pada grafik kanan. Ini karena menunjukkan konsistensi dengan penurunan performa validasi setelah titik tersebut. Lalu evaluasi akhir bahwa trend accuracy itu mencapai nilai 94,2%, sedangkan valid accuracy mencapai nilai 73,98%, dan test accuracy itu mencapai 77,70% jika kita lihat nilainya yang dinilai akurasi dan nilai loss. Nah, kesimpulannya overfitting itu menunjukkan setelah ePurge ke-21 hingga ke-22. Validasi akurasi berhenti meningkat sementara trend accuracy terus menaik. Untuk generalisasi, performa pada data validasi yaitu 73,98% dan data uji sekitar 77,70% jika dilihat dari nilai yang ada di sebelah kiri. Menunjukkan bahwa model cukup mampu untuk generalisasi meskipun ada ruang untuk perbaikan. Nah, selanjutnya itu ada optimisasi untuk melakukan hypermeter tuning seperti learning rate atau arsitektur model untuk dapat meningkatkan akurasi validasi lebih lanjut. Nah, untuk rumusnya sendiri atau rinciannya itu bisa dilihat dari kotak yang di sebelah kanan. Boleh lanjut? Nah, di sini kita juga telah menentukan hasil confusion matrix, yang dimana confusion matrix itu sendiri itu untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Dia terdiri dari true positif, false negatif, false positif, dan true negatif. Mungkin untuk penjelasan TP itu apa, TN dan sebagainya itu bisa dibaca yang ada tertera pada PPT. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tabel. Untuk di sini ada terdapat beberapa kategori, ada healthy, mild DR, and then ada moderate, ada polyfert, and then ada severe, yang dimana untuk healthy itu dia true positifnya sebesar 107, yang dimana model memprediksi kategori healthy dengan benar. Lalu false positifnya ada 3, yang dimana model memprediksi kategori healthy tetapi sebenarnya kategori lain. Lalu ada false negatif 8, yang dimana model memprediksi kategori lain tetapi sebenarnya adalah healthy. Dan true negatif itu untuk healthy itu 134, di mana model memprediksi kategori lain dengan benar atau kata lainnya itu bukan healthy. Selanjutnya sama dengan mild DR itu sama tertera seperti tabel, ada TP, FP, FN, dan TN. Penjelasannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Mungkin boleh dijelas berikutnya untuk teman Putri. Oke, setelah mendapatkan nilai yang dari healthy, mild, moderate, dari TPTN dan lain sebagainya, ini kita akan mengolah bagaimana dari grafik yang ada di bagian bawah sebelah kanan. Nah, di situ ada precision, recall, dan F1 score. Apa itu recall? Recall itu mengukur seberapa baik model dalam menentukan semua contoh positif yang benar. Precision itu mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar-benar positif. Dan untuk F1 score ini sendiri memberikan keseimbangan rata-rata antara nilai precision dan recall yang sudah ditemukan, terutama saat distribusi data tidak merata. Nah, untuk ketiga tipe ini, dia memiliki rumus yang berbeda. Untuk recall sendiri, itu dia TP per TP ditambah FP, yang dimana TP itu true positif dan FP itu false positif. Nah, begitu juga untuk precision, itu untuk rumusnya TP per TP plus FN. Nah, untuk F1 score sendiri rumusnya itu 2 dikali precision nilai yang sudah dicari dikali recall per precision ditambah recall. Nah, dari hasil pengolahan dari penyakit diabetik retinopati ini sendiri, didapatkan nilai precision, recall, dan F1 score-nya sendiri itu seperti pada grafik di sebelah kanan atas, dan untuk diagram batangnya itu ada di bagian gambar sebelah kanan bagian bawah. Oke, boleh di next. Untuk kesimpulan dan rekomendasinya, yang pertama, mengembangkan sistem berbasis Convolutional Neural Network atau CNN untuk klasifikasi diabetik retinopati melalui analisis citra fundus mata. Yang kedua, dalam processing data dilakukan resize, konversi ke grayscale, pemisahan data, dan pemberian label pada gambar. Yang ketiga itu model menunjukkan overfitting, saran yang diberikan untuk melanjutkan regularisasi, early stopping, dan data augmentation. Dan yang keempat itu performa pada data validasi itu sebesar 73,98% dan data ujinya itu 77,70%. Model menunjukkan cukup atau mampu untuk digeneralisasi. Oke,
mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.